Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Kota Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, China, sudah dibuka. Sejak Rabu 8 April yang lalu, untuk pertama kalinya sejak 76 hari yang lalu, warga Wuhan diperbolehkan untuk bepergian keluar rumah. Pemerintah China menutup Wuhan yang jadi epicenter pandemi COVID-19 pada 23 Januari tahun 2020, dan sebanyak 11 juta warga Wuhan dilarang bepergian keluar rumah, apalagi keluar daerah, tetapi sekarang mereka boleh merasa lebih bebas dan merdeka. Saudara, itulah contoh rencana besar Tuhan. Dunia ini akan bebas dari virus, bahkan dari segala kesusahan apapun. Mari kita lihat, Rasul Paulus mengatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Anda lihat, Alkitab berisikan pengharapan. Alkitab memberikan penghiburan yang pasti bagi kita yang sering dilanda keresahan dan ketakutan sekarang ini. Harapan sorga ini sudah dituliskan bagi kita sejak ribuan tahun yang lalu. Secara estafet, lebih dari 40 orang juru kabar Tuhan dari zaman ke zaman menegaskan suatu berita yang selaras dan konsisten. Sekarang saja, dalam hal pakai masker atau tidak, sempat simpang siur. Sebagian ahli katakan masker adalah untuk orang sakit saja. Sebagian katakan semua orang perlu pakai masker. Tetapi sekarang tentunya pemerintah telah tegaskan bahwa semua orang harus pakai masker. Tetapi Alkitab yang ditulis selama 1500 tahun penulisan, para penulisnya konsisten pada suatu kebenaran yang pasti dan yang tidak simpang siur. Luar biasa, bukan? Perlu kita perhatikan, firman Tuhan mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di sini ditegaskan bahwa seluruh Alkitab adalah inspirasi Allah. Artinya seluruh Alkitab adalah hasil pekerjaan Tuhan. Itu berarti bahwa seluruh Alkitab harus menjadi sasaran penyelidikan umat Tuhan. Kita tidak boleh mempelajari bagian-bagian tertentu saja. Hal-hal yang kita sukai, kita senangi, atau yang kita rasa gampang saja. Seluruh bagian Alkitab sangat penting, sangat berguna, dan bermanfaat untuk memperlengkapi kita untuk bersedia bagi sorga. Saudara, bagaimana Tuhan menginspirasikan para nabi? Ada yang lewat mimpi, penglihatan, suara, malaikat, dan lain-lain. Salah satu caranya adalah juga melalui riset. Artinya kadang-kadang Allah mendorong para penulis Alkitab untuk mempelajari, mendalami, menyelidiki hal-hal tertentu dengan teliti terhadap dokumen-dokumen lain yang tersedia pada saat itu. Seperti misalnya apa yang dikatakan oleh Lukas ketika menulis Injil Lukas. Bagaimanapun tulisan Alkitab itu Tuhan sediakan kepada para penulisnya, apabila kita menyelidiki firman Tuhan, maka Tuhan akan menuntun pikiran kita untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang Dia sediakan bagi kita. Jangan takut, walau terkadang tidak mudah untuk kita mengerti. Bacalah, selidikilah dengan bimbingan Roh Kudus. Maka Alkitab akan memberikan kepada kita inspirasi senantiasa dalam perjalanan kita menuju kepada dunia yang baru, yang akan bebas virus, bebas lockdown. Hanya ada kebebasan di dalam hidup yang kekal. Itu keren.